Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dengan dan melalui siraman rohani ini. Kami rohaniawan selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya selalu diberkati Tuhan, sehat dan juga selalu bersemangat. Jangan lupa untuk selalu bahagia di dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya akan melanjutkan renungan kita atau siraman rohani ini dari kitab Daniel, ya, melanjutkan dari kisah kemarin, ya, seorang raja yang marah karena bawahannya memiliki karakter penjilat, ya, dan itu mengganggu sekali karena dia pengen sekali tahu arti mimpi, tapi bawahannya hanya mempermainkan dia saja, ya. Dan kelanjutannya seperti apa kita lihat di ayat pasal 2 ayat 13 sampai dengan 18 dan ayat 46 sampai ayat yang 49. Karena ini panjang, Bapak Ibu Saudara nanti boleh mengulang kembali, ya, membaca kembali di ayat-ayat tersebut, ya. Dan saya akan menyampaikan ringkasan dari renungan atau siraman rohani pada hari ini. Tema yang saya siapkan di sini adalah dampak seorang yang jahat bagi orang benar. Dampak dari seorang yang jahat bagi orang benar. Ini berkaitan dengan yang kemarin saya sampaikan, ya, terkait dengan atasan dan bawahan. Bawahan yang menjilat, bawahan yang berlaku curang, yang tidak memuaskan hati raja, akhirnya berdampak kepada orang benar. Siapakah orang benar tersebut? Kalau kita perhatikan di ayat 13, di sana ada satu orang yang bernama Daniel, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang rajin beribadah dan yang juga menjaga hidupnya dalam hal berpuasa kepada di hadapan Tuhan, ya. Di sini kita bisa perhatikan ketika di ayat 1 sampai dengan ayat 12 kita melihat raja tidak puas dengan jawaban atau omong kosong yang busuk dari bawahan yang dia percaya. Lalu kemudian dia memberikan satu perintah kepada semua, ya, semua orang bijak untuk dibunuh. Dan orang bijak di situ ternyata ada satu orang yang bernama Daniel, ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, sedangkan tema saya tadi dampak seorang, ya, dampak dari seorang yang berbuat jahat, ya. Itu bagi orang benar adalah membawa orang benar tersebut kepada satu keadaan yang sulit atau terancam posisi atau bahkan kehidupannya. Nah, di sini ketika di ayat 13 ini kita melihat saking geramnya raja karena tidak mendapatkan jawaban, dia berpikir bahwa orang bijaksana itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya digaji, nggak ada gunanya dikasih fasilitas negara, nggak ada gunanya untuk kepentingan raja dan sebagainya. Udahlah, dimatiin aja mereka semua. Dan di situ ternyata ada seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Daniel. Dan Daniel masih punya teman lagi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Lalu kemudian ketika Daniel mendengar perintah dari raja ini, titah dari raja yang dibacakan oleh bawahan raja yang lain, dia memiliki ide, ya, untuk bertanya, kenapa kok raja sampai semurka itu? Di ayat 14 sampai 18, ya, di situ dikatakan bahwa raja geram karena dia tidak puas dengan jawaban-jawaban dari bawahannya terkait dengan mimpinya tersebut. Lalu kemudian di situ Daniel bertemu dengan seorang, ya, yaitu yang bernama Aryok, ya. Dan di situ Daniel akhirnya minta waktu, ya, kepada Aryok untuk bertemu dengan teman-temannya, ayat 16, ya. Untuk bertemu dengan raja, minta disampaikan kepada raja. Maksudnya
Daniel ketemu Aryok yang membacakan titah raja untuk semua orang bijak dibunuh. Lalu Aryok diharapkan untuk bisa membantu Daniel ketemu dengan raja. Akhirnya ketemu dengan raja dan Daniel minta waktu untuk bisa mengupas misteri dari mimpi raja tersebut. Lalu kemudian di ayat 14 sampai 18 itu, di situ Daniel bertemu dengan teman-temannya yang seiman, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, yang dimana mereka menggunakan nama lama, ya, Hanaya, Misael dan Azaria, ya. Lalu kemudian meminta supaya mereka berdoa agar Allah membuka atau menyingkapkan rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar. Ada masalah, walaupun dia tidak termasuk orang-orang yang mengatakan kebohongan dan rencana busuk kepada raja, tapi karena geramnya raja, maka Daniel sebagai orang benar terseret dalam ancaman tersebut, ya, kematian, hukuman kematian. Bahkan 3 temannya pun juga kena. Tetapi karena dia adalah orang benar, dia tahu bahwa dia punya Allah yang bisa menyingkapkan segala sesuatunya dengan berdoa. Maka Tuhan akan memberikan jawaban atau menyingkapkan mimpi tersebut. Lalu kemudian di situ dia diberikan satu kesempatan dan akhirnya Daniel menjelaskan semua arti mimpi dari sang raja tanpa raja menceritakan masalahnya, ya. Hebat ya Tuhan kita, ya. Dia berdoa minta kepada Tuhan dan sebelum Daniel dapat cerita lengkap dari raja, dia sudah bisa menceritakan dengan detail mimpi dan arti dari mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar tersebut. Lalu kemudian karena Daniel bisa menjelaskan secara detail, di ayat yang ke-46 sampai 49, di situ kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan Daniel. Di ayat 46 sampai dengan 49, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daniel. Dia terancam, sebagai orang benar dia terancam karena dampak dari kebohongan atau kemufakatan busuk dari orang-orang yang hanya ingin menyenangkan hati raja tadi. Tetapi karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, maka Daniel mendatangi ketiga temannya untuk mengajak mereka, yuk kita berdoa. Hingga akhirnya Allah memberikan penjelasan, menyingkapkan misteri dari mimpi Raja Nebukadnezar. Dan kemudian dia bisa menjelaskan dengan detail. Dan di ayat 46-49 Raja memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Daniel. Karena siapa? Karena Tuhan campur tangan. Lalu pesan apa yang bisa kita perhatikan di sini? Bapak Ibu Saudara, setiap kita bisa saja terancam oleh rencana jahat orang lain. Kita bisa terancam oleh karena kejahatan orang lain. Kita bisa diseret supaya terlibat dalam masalah tersebut. Tetapi sebagai orang benar, yuk kita belajar dari prinsip Daniel. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang bisa mengubah segala keadaan sulit menjadi kemenangan. Mari kita berdoa ketika kita dalam keadaan sulit. Ataupun mungkin kita difitnah, atau mungkin kita mendapatkan hal yang buruk dari orang sekitar kita yang merencangkan yang jahat kepada kita. Kita belajar dari Daniel, datang kepada Tuhan. Dan ketika kita tekun datang kepada Tuhan, maka kemenangan yang dialami oleh Daniel juga akan diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Jangan takut berhadapan dengan orang jahat. Jangan takut berhadapan dengan orang picik. Jangan takut berhadapan dengan orang curang. Jangan takut berhadapan dengan orang yang tidak takut akan Allah. Sebab sesungguhnya Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Tuhan mampu menjaga keselamatan kita. Asal kita mau berprinsip seperti Daniel. Ketika punya masalah, ketika terancam, datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daniel. Pertanyaannya, maukah kita memiliki prinsip iman seperti Daniel ketika kita dalam keadaan sulit? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari pengalaman iman Daniel. Suatu waktu kami bisa saja terancam kehidupan kami Tuhan dengan hal-hal yang buruk. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berprinsip seperti Daniel Tuhan. Mengutamakan Engkau, fokus kepada Engkau dengan berdoa. Memohon pertolongan-Mu ketika kami terancam. Dan kami percaya ketika kami berlutut di kaki Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu, bimbing kami semuanya. Dan hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, biarlah semuanya dalam anugerah Tuhan selalu sehat, diberkati Tuhan, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Biarlah sukacita yang daripada-Mu melimpah atas setiap jemaat-Mu. Dan kalaupun ada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami keadaan sulit, Engkau hadir menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, diberkatilah setiap kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin.